Mungkin publik tidak tahu bahwa satwa liar itu saudara tua kita. Harimau sebetulnya kalau tidak terpaksa, kalau tidak keluarganya terganggu, ya, itu dia tidak akan menyerang manusia. Hai teman-teman, saya Davina Veronica, kembali lagi di Ruang Hijau Bincang Lingkungan. Kita sering banget nih kedatangan tamu spesial ya. Nah, kali ini tamu spesial kita adalah Bapak Wiratno. Beliau ini pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal KSDAR di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Telah hadir bersama saya nih. Sekarang Bapak posisinya di mana nih Pak kalau sudah bukan? Saya di sini sekarang. Ya, saya setelah pensiun saya menjadi di Ibu Menteri minta saya menjadi tenaga ahli menteri bidang restorasi dan kemitraan konservasi. Juga saya ketua bidang 3 hulu netting yang terkait dengan karbon di kawasan konservasi juga. Saya sebenarnya sangat kagum oleh Bapak Wir ya, karena dia bukan saja akademisi, tapi dia juga praktisi, langsung terjun ke lapangan. Saya pengen ikuti jejak beliau nih, Pak. Kalau asisten saya siap loh, Pak. Siap-siap ya. Harus banyak ke Taman Nasional nanti ya. Silakan. Nah, teman-teman kita nih hari ini mau ngebahas soal bagaimana manusia bisa hidup berdampingan secara harmonis dengan satwa liar, karena lately atau belakangan ini banyak sekali berita-berita di mana satwa liar itu memasuki pemukiman warga, di mana sebenarnya juga pemukiman warga itu juga ada lokasinya di dalam hutan ya Pak ya. Itu bagaimana Pak? Di mana berita ini si satwa liar dianggap atau dilabelkan mengganggu atau menjadi hama ya. Iya, emang pertanyaannya dan di seluruh terutama di tropis ya, apakah kita manusia bisa hidup berdampingan? Apakah kita bisa hidup koeksis dengan satwa liar? Mungkin publik tidak tahu bahwa satwa liar itu saudara tua kita. Jadi dalam proses penciptaan itu kan manusia diciptakan terakhir. Betul. Satwa liar yang duluan gitu. Jadi kata MH Ainun Najib, itu kita harus menghormati dan menghargai saudara tua kita, yaitu para satwa liar itu. Ya, jadi prinsip dasarnya kalau tentu di dalam tata ruang ya, di dalam tata ruang kalau kawasan konservasi dan memang ada interaksi dengan masyarakat, dan ketika itu ada satwa liar melintas di situ, berarti itu perlintasan dia. Ya. Jadi karena itu udah jalur dia ya, iya, dari dulu ya Pak. Dan dia harus mundur dari situ. Nah, misalkan harimau itu berburunya kadang-kadang seringkali juga tidak di hutan besar, tapi di wilayah terbuka di mana banyak buruan dia, di padang rumput ada rusa, ada kelinci, macam-macam. Itu menjadi sumber makanan dia. Nah, ini yang menurut saya dan harus dilakukan tindakan ya masyarakatnya yang mundur dari wilayah jelajah satwa. Masyarakatnya harus keluar ya Pak? Harus dicarikan tempat. Iya harus keluar ya. Ya betul. Saya aja nyebut Pak, masyarakat harus keluar gitu. Mundur keluar dan mencari tempat yang aman. Karena dia akan mengontrol wilayah itu. Dan ya satwa liar di Indonesia itu kan banyak sekali ya, dan Indonesia itu kaya dengan satwa liar, dengan tumbuhan, pohon-pohonan yang endemik pun kaya sekali gitu ya. Jadi memang kita harus bisa menjaga ya Pak ya, kebersamaan, keharmonisan itu kan. Tapi ini secara umum nih Pak, apakah memang tabiat satwa liar itu mengganggu atau menyerang manusia? Sebetulnya enggak. Pengalaman saya di Leuser, kembali ke tahun 2006 ketika saya menjadi kepala Bali di sana itu, ada orang diterkam harimau. Ya. Nah, setelah ditelusuri kasusnya, ternyata dia itu ada kelompok pemburu yang memberi racun pada bangkai rusa yang kemudian dimakan oleh harimau ini, dan anaknya 2 mati. Dan si harimau inilah yang kemudian mencari siapa yang, karena dia mempunyai daya penciuman yang tajam dan jauh, sehingga dia mengejar orang ini dan ketemu satu orang itu. Dia diserang orang itu. Dan ketika dia ketemu orang yang sedang berkebun, yang bukan
melakukan tindakan peracunan itu, dia kemudian ngelayar pergi, nggak jadi menerkam. Nah, ini menunjukkan bukti-bukti fakta lapangan bahwa harimau sebetulnya kalau tidak terpaksa, kalau tidak keluarganya terganggu, ya, itu dia tidak akan menyerang manusia. Kita. Ya, itu satu. Yang kedua, ketika binatang buruannya itu diburu manusia, berarti kan tidak ada ketidakseimbangan antara jumlah pakannya dengan jumlah harimau itu. Kadang-kadang mereka turun ke desa dan terpaksa memakan ternak. Itu berarti menunjukkan indikasi bahwa kebutuhan makan dia terganggu karena ada perburuan terhadap rusa misalkan. Ini contoh kembali ini faktor antropogenik sebetulnya, faktor manusia. Iya, maksudnya saya secara apa ya? Secara pengetahuan dasar aja saya tahu bahwa hewan itu atau binatang itu tidak akan menyerang manusia jika tidak merasa terancam atau tidak terganggu ya Pak ya. Jadi sebenarnya berarti ya sorry to say berarti manusia yang mengganggu harus ya, gitu. Apa ya, karena populasi manusia semakin banyak sehingga merambah ke area-area yang ya hutan ya akhirnya dialihfungsikan ya Pak ya menjadi pemukiman, menjadi perkebunan, terus tambang gitu kan. Gimana ya Pak untuk menyiasati ini gimana nih Pak? Karena ini sekarang ini lagi banyak banget istilahnya apa ya? Saya tuh melihatnya mereka tuh seperti pengungsi Pak hewan-hewan ini. Dia menjadi refugee ya. Refugee. Di tanah mereka sendiri. Betul, padahal itu rumah mereka sendiri gitu loh. Kita sebagai manusia bagaimana kita bisa coexist ya sama satwa liar ini, di mana kita juga memberikan mereka tempat karena mereka kan juga berhak hidup di bumi ini dan mereka punya peran gitu untuk memberi keseimbangan ekosistem di mana manfaat ujung penerima manfaat adalah manusia kembali. Gitu. Saya ingin mengingatkan kepada publik bahwa kita ingat kata-kata Gandhi, ya, bahwa martabat suatu bangsa itu ditentukan oleh seberapa jauh dia memperlakukan satwa liarnya. Ini Gandhi bilang begitu. Di India juga diteliti, ada riset selama beberapa tahun di satu taman nasional di sana, ternyata populasi harimaunya meningkat 3 kali lipat. Ya. Dan itu menarik setelah saya membaca detail jurnal itu, ternyata memang dia memberikan ruang hidup untuk harimau itu dan wilayah yang lebih luas dijaga keamanannya. Jadi tidak ada perburuan, ya, tidak ada baik terhadap harimau maupun terhadap prenya, ya, rusa dan seterusnya. Dalam skala yang lebih luas, dan itu ternyata membuktikan ya ketika dia juga bisa breeding dengan nyaman dan tenang di wilayah yang cukup luas itu populasi meningkat. Nah, berarti model hidup koeksis itu memang harus disiapkan oleh pemerintah untuk menjamin ruang hidup dia itu dipastikan aman. Kan di Sumatera populasi antara 400 sampai 600 individu harimau, prediksi. 400 sampai tahun terakhir tahun 2022. Ya, 2022. Ada di 23 landscape. 23 landscape. Maka landscape harimau ini harus menjadi pertimbangan dalam penggunaan ruang. Jadi tata ruang provinsi dan lintas provinsi itu harus mempertimbangkan juga. Kalau itu di wilayah landscape harimau, mereka harus betul-betul ya. Ini kan problemnya juga jerat. Nah, waktu itu saya juga bersama-sama para pihak menghilangkan jerat. Jerat yang untuk rusa dan binatang lain itu bisa kena harimau. Dan juga bisa kena manusia. Jadi ini yang menjadi problem besar. Harus dihilangkan bersih dari jerat. Pak, tapi itu kan tadi yang berhasil, Bapak tadi cerita soal di India ya. Ya. Tapi yang saya melihat di Indonesia itu, kondisi di Indonesia itu sepertinya urusan satwa itu, urusan hewan itu belum dianggap prioritas atau nomor satu lah juga, belum dianggap penting. Susah, gimana ini menerapkan seperti ini Pak? Maksudnya saya
saya prihatin gitu loh, maksudnya apalagi ini kan satwa-satwa liar ini kebanyakan juga endemik ya, gajah, betul. terus harimau Orangutan Sumatera, ada, ada orangutan juga, di mana mereka seharusnya menjadi apa ya? Justru kebanggaan sebetulnya, Iya, kebanggaan kebanggaan dan kita. perlindungan yang nomor satu gitu loh untuk mereka juga. Tapi sepertinya ya maaf aja ya, tapi kenyataannya seperti itu di negara kita sepertinya dianggap remeh gitu loh Pak. Karena banyak sekali berita-berita, apalagi sekarang zaman sosial media, ada pas dikit upload, bisa melihat gitu loh. Kondisi satwa liar ini sangat terancam gitu loh Pak. Bagaimana nih di Indonesia, apakah bisa diterapkan seperti di India gitu, di mana memberikan ruang atau perlindungan kepada hewan-hewan ini gitu loh. Yang menarik ini kita punya contoh Mbak Davina. Macan tutul itu ternyata kan tersebar di kawasan konservasi taman-taman nasional di Jawa, tapi juga di hutan-hutan lindung, ya misalkan di Muria, di Lawu, ya itu masih banyak sekali macan tutul. Juga di Meru Betiri, dan mereka kayaknya living in harmony karena tidak pernah ada laporan perburuan atau konflik, terutama di Meru Betiri ya, dan di Muria dengan masyarakat desa di sekitarnya. Ini menarik sebetulnya. Nah, saya kira tantangan kita adalah bagaimana koeksis itu bisa terjadi di 23 kantong habitat, dalam hal ini yang harimau Sumatera. Ya, di Pulau Sumatera itu yang menjadi tantangan. Dan itu memerlukan kerja bareng semua sektor. Misalkan kan kalau ada wilayah mereka di perkebunan atau di HPH, HTI, itu ya mereka harus membantu kita. Makanya waktu itu saya membuat call center. Call center yang disebarkan di seluruh masyarakat, dikelola oleh KSDA atau Taman Nasional, sehingga kalau ada laporan masyarakat itu cepat. Lalu saya menggunakan Instagram, kemudian WhatsApp group untuk bagaimana kita prinsip awake and alert dari teman-teman lapangan, karena mereka harus kerja mati-matian dalam rangka quick response. Jadi kalau ada masalah kita harus segera turun ke lapangan. Ya, seperti kasus Bonita ini, Bonita yang ditulis oleh di Riau ini ya, di Haidir, almarhum Haidir Anwar Tanjung ini seorang wartawan. Ini juga membuktikan bahwa kerja bareng, tapi kan sebaiknya tidak terjadi konflik gitu. Ini Bonita berhasil kita selamatkan dan direscue di Dharmasraya. Ada pusat rehabilitasi harimau Sumatera di Dharmasraya. Apa kabar itu Bonita Pak sekarang? Dia masih dia roaming di ini, masih dia di pusat rehabilitasi harimau Sumatera Arsari itu. Kita masih gitu ya, sedang mengevaluasi perilaku dan seterusnya. Ketika kita melepas harimau juga dari wilayah konflik, kemudian direhab, di treatment, dicek kesehatan semua, kan pakai GPS Scholar itu bisa memantau. Saya pernah melepas di Semenanjung Kampar harimau Sumatera dan dia bisa pergi, kita pantau jauh sampai ke Taman Nasional Zamrud, misalkan gitu. Jadi tapi penting untuk memberikan edukasi kepada publik sebetulnya. Kalau ada apa-apa report, jangan diburu. Iya, sebenarnya mungkin sudah banyak sih ya yang usaha-usaha juga, tapi mungkin harus lebih banyak lagi ya Pak. Dan saya juga sadari dan paham bahwa memang membicarakan sebuah atau membahas satwa liar itu tidak boleh hanya ya untuk kesejahteraan satwa liarnya. Kita kan hidup di bumi ini sama-sama. Sama-sama, betul. Di mana manusia juga memang ya berhak hidup pastinya di sini. Jadi memang semuanya itu kan saling seperti web of life, seperti tergantung ya Pak, satu dengan yang lain. Saling bergantung sebetulnya. Satu dengan yang lain gitu. Dan memang dengan bertambahnya populasi manusia gitu, banyak yang merambah ke daerah pedalaman bahkan sampai hutan. Itu kan mereka yang bersinggungan langsung dengan satwa liar ya Pak ya. Beda dengan di kota ya, kita tidak pernah bersinggungan gitu. Kira-kira menurut Bapak itu ada nggak sih edukasi atau bukan gaya hidup, maksudnya bagaimana menyikapi yaitu kehidupan bersama satwa liar gitu loh. Apakah ada
gaya hidup yang mereka harus jalankan in order for them to live harmony with wildlife? Sebetulnya ada contoh ya. Saya bilang tangkahan itu dulu kan illegal logging, hutannya rusak, kan di Loser, di Langkat, ya. Hutannya rusak, kemudian mereka bertobat tidak menebang kayu, lalu tahun 2000 mereka mengembangkan mulai ekoturisme oleh masyarakat. Ya. Dan ketika hutan di Tangkahan itu yang beberapa ribu hektar dulu di logging, sekarang kan udah recover kembali dan ada white orangutan datang ke situ, dan juga tiger, Sumatera tiger ini menarik banget, gitu ya. Jadi sikapnya satwa liar itu harus kita pahami. Kalau di situ tidak aman, sekali dia kena jerat gitu ya, misalkan batuah itu yang masih di LK Lembah Hijau di Lampung, batuah itu sampai kakinya kan harus dipotong, Mbak. Kalau kena seling baja itu dia tembus ke tulang kakinya dipotong. Dan dia selama-lamanya akan pincang. Ya. Ini masalah animal welfare dan security. Susah untuk bertahan juga di alam ya Pak ya kalau kakinya pincang. Kalau breeding masih bisa di ini, tapi kalau di alam liar dia harus kita pantau bagaimana kemampuan berburu dia. Nah, makanya ada konsep bukan di kandang tapi di wilayah yang sangat luas, misalkan 10 hektar begitu, yang kita pantau dia, kadang-kadang masih kita beri makan dia, agar dia survive dulu. Ya. Kembali ke hidup koesisten, ya masyarakatnya harus ditingkatkan ekonominya sehingga dia tidak perlu berburu ke dalam taman nasional atau ke tempat lain. Kan berburu juga bisa di ijon, Mbak. Jadi dikasih uang dulu. Nah, teman masyarakat yang tidak beruntung ekonominya, dia akhirnya berburu untuk dapat uang cash itu terjadi. Dan dengan pengembangan kemitraan konservasi, masyarakat menjadi lebih mampu ekonominya, dia nggak perlu berburu lagi. Dan dia menjadi mitra kita karena kita bermitra mendampingi mereka. Saya kira yang paling penting adalah memastikan bahwa di landscape kantong-kantong satwa liar itu, kita kalau bilang Sumatera ya, itu harus ada pendampingan masyarakatnya. Yang kita dari pemerintah itu bisa penyuluh, bisa juga mitra-mitra LSM kita banyak yang akan membantu juga untuk mereka cara menghadapi kalau ada konflik, bagaimana kita menghandle konflik itu, kita tidak melukai satwanya. Ya, maksudnya ini ya Pak, diajarkan atau apa ya? Praktek bareng. Teknik antisipasi mitigasi gitu dengan satwa liar gitu. Betul. Diedukasi diajarkan dan dipraktekkan. Gitu. Misalkan seperti gajah itu ya. Kalau gajah kan bukan hanya parit gajah, tapi juga cropping sistemnya harus jangan nanam yang disukai gajah. Ya. Misalkan kalau nanam tebu di situ ya dia paling suka itu. Ya kan dapat gula gratis itu. Malah datang ke situ ya Pak. Malah datang dia. Ya. Tapi makan. Nah, kemudian masyarakat komplain karena dia merasa dirugikan. Jeruk lemon dulu nggak suka dia kalau kita nanam jeruk lemon ya. Tapi sekarang ada juga yang dimakan itu. Nah, ini kan jadi kombinasi antara umbut sawit muda dimakan. Tapi Pak memang kayaknya harus masuk di kurikulum pendidikan ya Pak bagaimana? Ya, betul. Khususnya soal ekologi, terus mencintai dan kurikulum untuk sekolah-sekolah di sekitar itu dulu yang penting. Sekolah-sekolah desa-desa di sekitar Taman Nasional atau kawasan Suaka itu diberikan edukasi itu, dan itu perlu gerakan besar dan kita bekerja sama dengan Kemendikbud ini ya, seperti itu gitu. ALHK bekerja sama. Iya, karena mungkin masyarakat ini juga sebenarnya apa ya, banyak yang belum tahu apa sih peran satwa-satwa ini gitu loh. Dan tidak tahu kalau itu dilindungi. Ya, contoh, itu, especially that. Ya. Contoh, ini contoh nyata nih, orang utan yang ditembak oleh pemuda di Subulu Salam, itu setelah diteliti oleh Mbak Rere, peneliti S2, dia datang ke orang itu yang nembak anak SMA itu. Dan saya nggak tahu Mbak, ini orang utan apa sama ya dengan babi hutan gitu. Aduh. Ya enggak saya tembak karena dia ada di ladang saya. Diperlakukan seperti hama, seperti babi hutan.
That's the basic problem. Jadi kita harus banyak mengedukasi, dan dengan medsos ini sebenarnya kita terus bisa menyampaikan itu kepada di ruang-ruang publik. Medsos masuk tuh Pak ke pedalaman. Kalau TikTok masuk ya. Dan TikTok setiap KSD ada namanya punya Instagram. Nah itu Instagram itu juga alat edukasi. Nah kalau di Taman Nasional Bromo itu kan followernya sampai 200.000. Karena pendakian favorit di situ kan, di Rinjani dan seterusnya. Tapi untuk satwa ini juga dikembangkan. Lalu di Kalimantan Barat, di Kalimantan Barat dikembangkan oleh Kepala Balai waktu itu Pak Satata, Desa Ramah Satwa. Ya. Kemudian Nagari Ramah Satwa itu di Sumatera Barat. Jadi betul-betul ada tim monitoring di tingkat nagari untuk memantau pergerakan harimau ini. Nah, itu yang bagus. Itu jadi dia tetap masuk ke desanya apa terhalangi kalau mau masuk ke desanya, Pak? Gimana? Jadi treatment kita kalau dia ada roaming di situ, dia masyarakatnya harus mundur. Tapi kita nggak mengganggu harimau itu, kita tidak berburu pakan dia, rusa misalkan. Itu nggak boleh diburu. Nah, contoh lagi kembali ke Desa Jatimulyo di Kulon Progo. Dia desa itu punya hutan rakyat tapi tidak ada satwa di situ. Tahun 2014 ditemukan bahwa burungnya ditembakin, diburu habis. Kemudian dibuatlah peraturan desa, larangan menembak burung. Nah, peraturan desa yang dilakukan efektif, dipatroli betul. Selama beberapa tahun kemudian datanglah beragam-ragam jenis burung. Sehingga kalau di situ Mbak Davina bisa adopsi sarang. Kalau ada sarang burung, adopsi bayar 1 juta dan seterusnya. Iya, gitu, menarik gitu. Menarik sekali. Dan di Instagram mereka mengekspos foto burung-burung yang sudah kembali. Instagramnya namanya Burung Jatimulyo. Itu muncul. Artinya ada recovery. Jadi bisakah itu untuk satwa besar misalkan? Itu yang menarik. Dan tantangannya lebih berat di Sumatera seperti konflik di Gayo untuk gajah dan seterusnya. Tadi Bapak bilang burung di daerah situ sempat nggak ada sama sekali. Saya tahu Pak burung itu kemana. Itu banyak diburu, sekarang ada di pasar. Di pasar burung. Di pasar burung. Saya beberapa kali investigasi ke sana. Sebenarnya saya nggak kuat sih ke tempat-tempat seperti itu, tapi saya harus melihat langsung apa yang terjadi dengan satwa-satwa ini, dan emang memprihatinkan dan menyedihkan sekali. Saya nggak kuat di mana burung-burung ini atau hewan-hewan lain itu dimasukkan dalam satu kandang yang sempit kecil. Mereka harus, itu satu masalah lagi sih. Jadi banyak sih ya Pak ya masalah isu hewan harus ada. Jadi dibuat role model, kalau berhasil bisa menjadi contoh. Ingat bahwa penegakan hukum harus tetap diberlakukan. Dan revisi Undang-Undang 590 itu harus direvisi ya Pak ya? Sedang mau selesai nih, udah bentar lagi selesai. Sanksi dan dendanya tidak sesuai dengan perkembangan betul, persis. Kalau didenda 100 juta ya sekarang bukan apa-apa kan? Omsetnya aja lebih dari itu. Iya, sekarang itu dirubah pasal itu ya. Beberapa miliar dan hukumannya maksimal. Sangat berat, gitu. Moga-moga ini segera terbit. Sebenarnya satwa liar juga kalau bau manusia dia ngumpet ya Pak. Iya, jadi dia tidak blend banget teman-teman. Blended, kita nggak bisa mandi seminggu mesti itu. Bau banget ya Pak. Iya, baunya bau tanah di situ gitu. Ini kisah tentang tiger di katalog. Tiger kita punya katalog. Oh wow. Jadi KTP. Setiap tiger ini dia diidentifikasi melalui belangnya yang berbeda-beda. Beda-beda ya Pak. Beda.